Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nikade Aminul Utama dengan NIM 192231063 dari kelas Gizi 5B. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya mengenai dietary history. Di mana seperti yang sudah kita ketahui, dietary history ini merupakan salah satu metode survei konsumsi pangan kualitatif, di mana metode ini itu dilakukan dengan pengisian form sendiri maupun lewat wawancara, di mana diet history ini akan menanyakan makanan yang umum dikonsumsi, camilan maupun cara pengolahan, serta jenis makanan khas dari tiap kelompok pangannya. Nah, kemudian apabila dibandingkan dengan metode lainnya, metode ini akan lebih mudah untuk dipahami dengan responden. Meskipun memang metode ini tidak mencatat jumlah porsi detailnya, namun metode diet history ini tetap dapat memberikan gambaran yang cukup tentang pola makan dari konsumsi harian. Nah, terkait jurnal yang pertama, di mana di sini terdapat 3 jurnal yang saya review, 1 jurnal utama dengan 2 jurnal pendukung, di mana jurnal utamanya itu adalah mengenai food access, dietary intake, dan juga nutrition knowledge of adults in probation, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih rinci mengenai akses pangan, pola konsumsi, serta pengetahuan gizi pada orang dewasa yang berada di bawah penguasaan hukum, serta bagaimana sih faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mereka, di mana metode yang digunakan adalah metode pendekatan mixed method, di mana tahap kualitatif ini dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan metode diet history untuk menggali kebiasaan makan, cara memperoleh makanan, serta strategi untuk bertahan hidup, di mana metode kuantitatif ini dilakukan melalui survei 146 item mengenai gaya hidup dan juga survei kesehatan menggunakan audio computer assisted self interview. Nah, ditambah juga adanya pengukuran antropometri dan juga tekanan darah, di mana di sini hubungan antara metode diet history dengan outcome penelitian itu adalah penggunaan wawancara semi terstruktur dalam jurnal ini yang berbasis diet history itu memungkinkan peneliti untuk memiliki gambaran tentang pola makan sehari-hari responden, termasuk strategi bertahan hidup ketika menghadapi keterbatasan pangan seperti melewatkan waktu makan ataupun mengurangi porsi makan. Nah, jurnal yang kedua yakni mengenai use of diet history questionnaire 3 of to determine the impact of dysosmia on dietary quality, di mana di sini terkait metode yang digunakan itu adalah penelitian ini menggunakan metode cross-sectional perspective, di mana fungsi penciuman responden ini diukur dengan tes Niven Sticks. Kemudian pola konsumsi ini akan digali menggunakan DHQ3 atau Diet History Questionnaire 3 yang memuat 135 item pertanyaan dan juga 26 item pertanyaan suplementasi untuk menggali konsumsi pangan setahun terakhir, di mana kualitas diet akan dihubungkan menggunakan metode Healthy Eating Index 2015 hingga 2020, di mana hubungan dari metode diet history dengan outcome penelitian dari jurnal kedua ini adalah pemakaian diet history questionnaire atau DHQ3 ini akan memberikan data jangka panjang, di mana di sini datanya adalah recall selama 1 tahun, sehingga kualitas diet itu dapat dinilai secara menyeluruh dengan Healthy Eating Index, di mana melalui DHQ3 yang menanyakan frekuensi konsumsi itu berbagai kelompok pangan dalam periode panjang, itu bukan hanya frekuensi sehari, itu dapat menunjukkan hasil bahwa ternyata dysosmia ini berhubungan dengan penurunan konsumsi protein dan juga diary. Nah, kemudian untuk jurnal yang ketiga itu adalah adalah jurnal review mengenai review of validated methods to evaluate diet history in diet therapy and counseling, on overview and analysis of screeners based on food-based dietary guidelines, di mana metode yang digunakan ini adalah pencarian literatur di beberapa jurnal seperti PubMed ataupun Web of Science yang kemudian akan diseleksi sehingga didapatkan di sini terdapat 13 studi yang relevan dari beberapa artikel yang sudah dipilih. Nah, di sini hubungan antara diet history dengan outcome penelitiannya adalah metode diet history screener yang dievaluasi itu berhubungan langsung dengan hasil yang menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen dari diet history itu praktis dan juga valid untuk konseling gizi. Nah, di mana setelah dilakukan perbandingan antara hubungan dari diet history dengan outcome penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan bahwa ternyata metode diet history ini terbukti mampu menggambarkan secara menyeluruh mengenai pola konsumsi jangka panjang, baik dari sisi kualitas maupun perilaku makan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh itu akan lebih mendalam, di mana melalui metode ini peneliti itu dapat menangkap detail konsumsi dari berbagai kelompok pangan
serta juga dapat menangkap strategi adaptasi dalam menghadapi keterbatasan serta keterkaitannya dengan kondisi kesehatan dan juga pedoman gizi. Nah, penggunaan instrumen diet history ini juga dapat mendukung penilaian validitas, reliabilitas, dan juga penggunaannya dalam penelitian maupun praktik gizi. Nah, dengan demikian diet history ini dapat dikatakan merupakan metode survei konsumsi pangan yang relevan serta memiliki nilai tambah dibandingkan metode recall jangka pendek, meski memang terus memerlukan pengembangan agar hasilnya ini lebih konsisten. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.